Shalom, mari kita memuji Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, Kau simpan dalam lubuk hatiku. Lewati
Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom. Shalom Selamat semuanya. pagi yang sudah bergabung. Puji Tuhan, sehat selalu. Mari kita baca Yeremia 31 ayat 10 sampai 14. Yeremia 31 ayat 10 sampai 14. Yeremia 31 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang dialiri baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka kesudahan kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan limpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Ada satu hal yang kita perlu percayai pagi hari ini, yaitu tentang kekuatan Allah yang tak tertandingi. Haleluya. Jadi bagaimanapun dosa itu bercokol dalam hidup manusia, maka ada satu kekuatan yang dapat mengubahkan kehidupan di dalam dosa menjadi kehidupan dalam ketaatan kepada Tuhan. Percayakah Anda akan hal itu? Amin. Amin, 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 amin. Nah, ada sebuah buku dengan judul From the Pit to the Pulpit. Artinya dari liang ke mimbar. Luar biasa ya. Jadi dari liang, John Stroop membagikan kisah tentang tekanan hidupnya yang sangat kuat dan kejam, yang membuatnya babak belur secara jasmani, seksual, dan emosional. Ia menulis demikian. Saya sudah menggunakan narkoba sebelum saya bisa mengemudi. Itu kisahnya. Saya berhenti bersekolah dan semakin terjerumus dalam gaya hidup kriminal. Pada akhirnya, tindak kriminal yang dilakukan John menyebloskannya ke dalam penjara. Saat ia menjalani 5 tahun masa hukumannya, datanglah firman Tuhan dalam Alkitab yang menjadi nyata baginya, sehingga ia pun merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Oleh kasih karunia Allah, ia dibebaskan dari kebiasaan-kebiasaan yang selama ini
menguasai dirinya. Luar biasa ya. Jadi ia dibebaskan dari dosa dan ia bertobat. Bangsa Israel kuno sering mengalami penindasan dan terkadang menjadi tawanan dari bangsa yang lebih kuat daripada mereka ya. Kita baca tadi Yeremia 31 ayat 11 kita baca. Yeremia 31 ayat 11. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Nah, jadi ada bangsa-bangsa yang lebih kuat yang akan menindas dan menekan bangsa-bangsa yang tidak bertobat ya. Bangsa Israel kuno ini terutama ya yang mengalami penindasan itu. Tetapi Allah ketika melihat mereka jatuh dalam kesulitan akibat kebodohan mereka sendiri, Allah menunjukkan belas kasihannya. Jadi tidak untuk selama-lamanya Allah itu membiarkan ya. Pembaharuannya melibatkan nyanyian sukacita, panen yang melimpah, dan perayaan yang besar. Sungguh, kita baca ayat 12 dan 14. Yeremia 31 ayat 12. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi, hidup mereka seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai, orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Amin. Amin. Jadi setelah mereka berduka cita karena penindasan, karena penjajahan, maka mereka akan mengadakan perayaan besar ketika Allah memerdekakan mereka. Hidup John Stroop adalah kesaksian tentang kekuatan Allah yang dinyatakan atas mereka yang mempercayai Yesus Kristus Tuhan. Dalam Injil kita melihat bagaimana kuasa Kristus sanggup menghadapi kekuatan jahat yang bercokol dalam kehidupan manusia. Kekuatan dan kuasa Tuhan Yesus itu dapat kita terima hari ini melalui doa yang tulus dan penuh iman, serta penyerahan total dari setiap orang yang berseru kepadanya. Kita baca Kisah Rasul 2 ayat 21. Kisah Rasul 2 ayat 21. Kisah para Rasul 2 ayat 21. Kisah para Rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saat ini dalam hidupmu engkau sedang mengalami tekanan-tekanan yang bagaimana? Kemarin saya menyambangi seorang rekan pendoa, besuk atau menilik, karena baru tahu bahwa beliau itu menderita sakit stroke ya. Malangnya stroke-nya ini bukan lagi penyumbatan di otak, tetapi perdarahan otak. Jadi beda ya. Kalau ada penyumbatan otak itu mungkin masih lebih mudah untuk melakukan terapi, masih bisa mungkin bercakap-cakap walaupun mungkin terganggu dan sebagainya. Tetapi ketika itu berupa satu perdarahan, maka itu sulit ya, sangat sulit untuk recovery-nya. Ternyata beliau sudah 2 bulan ya terbaring di kenapa Instagramnya Bu Simeon berhenti ya. Mungkin bisa pindah ke Facebook. Tapi di tempat saya
tetap nyala ya. Mungkin ada gangguan sama Bu Titik. Bisa ganti di Pindah ke Facebook saja, ya. Pindah Facebook saja. Nah, kembali lagi kepada masalah tekanan-tekanan kesehatan ya, yang menyebabkan ia harus berbaring saja, tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Jadi tidak juga bisa berbicara, tapi beliau mendengar, matanya hanya kedap-kedip ya. Ini sangat menyusahkan hati ya. Saya melihat itu cukup prihatin ya. Jadi ayo kita berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Kalau sudah seperti itu, maka pertolongan hanya dari tempat yang maha tinggi, yaitu kekuatan Allah. Tidak ada satu kekuatan manusia yang mampu untuk memulihkan. Jadi bergantung kepada Tuhan saja. Berseru-seru kepada Tuhan saja. Nah, hidup kita mungkin saat ini baik-baik saja. Tetapi percaya dan yakin kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita dari segala mara bahaya dalam hidup ya. Jadi bangsa Israel kuno ini kan sering memberontak. Tetapi Allah tetap setia. Kita melihat bahwa Allah tetap setia. Ya, ada gangguan di Facebook sehingga saya harus mohon maaf. Video siaran langsungnya ada gangguan di Instagram, Anda bisa pindah ke Facebook saja. Saya menyalakan ulang ya, jadi terpotong. Nah, kita kembali kepada kisah daripada bangsa Israel kuno yang karena kebodohannya sendiri, karena kesulitan-kesulitan akibat kebodohan itu, maka ia menderita. Tetapi Tuhan itu setia, Tuhan itu kasih dan setia, dan ia menyelamatkan bangsa Israel kembali dari penjajahan. Kekuatan Allah sungguh tak tertandingi. Ketika kita merasa kita tidak mampu keluar dari hidup kita yang penuh carut-marut, mungkin bukan dijajah oleh bangsa lain, tetapi dijajah oleh dosa ya, dijajah oleh kesehatan yang merongrong kehidupan, dijajah oleh masalah-masalah kehidupan, masalah ekonomi, masalah perjuangan penyatuan keluarga dan sebagainya. Maka berserulah kepada Tuhan Yesus. Ia sanggup menolong engkau. Hanya Dia yang sanggup membebaskan kita dari segala tekanan-tekanan hidup ini. Tekanan hidup apa yang sedang Anda hadapi, yang terlalu berat bagi Anda ya? Apa yang menghalangi Anda untuk berseru minta tolong kepada Tuhan Yesus? Mengapa Anda kok tidak mau berseru kepada Tuhan Yesus? Apakah Anda merasa masih bisa menyelesaikan masalahmu sendiri? Atau sudah putus asa? Jangan putus asa ya. Atau sudah berseru tapi belum dijawab. Ya, tetap berseru ya. Tetap berseru-seru terus. Tetap berseru kepada Tuhan walaupun belum dijawab oleh Tuhan. Ya, kita tetap melakukan apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan. Seperti masalah kesehatan ya, kita berusaha berjuang untuk melawan sakit penyakit itu. Seringkali orang-orang yang sudah dibebaskan dari kanker ya, merasa bebas, aman, sukacita. Tetapi ketika kanker itu datang kembali, mereka berkata bahwa aku sudah capek, sudah lelah untuk berjuang. Karena memang perjuangannya melawan kanker itu kan luar biasa ya. Sudah tidak mampu untuk berjuang. Kalau Anda berkata demikian, maka ya memang yang terjadi ya penyakit itu lebih besar daripada kekuatan saudara. Tetapi ketika saudara ngomong, aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan,
maka Aku pasti sembuh. pasti sembuh, pasti engkau diberi kekuatan yang baru setiap hari. Amin. Amin. Jadi jangan menjadi putus asa, karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Amin. Baca firman Tuhan. Ya, resepnya adalah membaca firman Tuhan. Firman itu akan menyembuhkan engkau. Amin. Kisah wanita 12 tahun perdarahan itu, ketika ia menjamah jubah Yesus, maka ia sembuh. Apa yang dimaksud dengan jubah Yesus? Ternyata kalau saudara belajar di imamat, sebuah jubah imam itu ditenun, ada benang birunya. Ada benang biru keunguan yang melambangkan apa itu? Firman Tuhan. Dan benang biru itu didapat dari binatang laut ya. Nanti bisa berwarna biru. Saya mempelajari hal itu dan saya menemukan bahwa ya, kita hari ini tidak ketemu dengan Tuhan Yesus secara fisik, secara pribadi, secara manusia. Bagaimana kita bisa memegang jubahnya? Ternyata itu adalah firman Tuhan. Jadi pegang firman. Aku telah menyembuhkan engkau. Perkatakan itu setiap hari. Ya, Bu Saiman yang dalam pemulihan stroke, pemulihan kelemahan tubuh, siapapun yang ingin sempurna kembali tubuhnya ya, untuk bangkit kembali, berjalan, beraktivitas kembali, bercakap-cakap kembali, makan minum dengan normal ya saudaraku, maka kita harus memperkatakan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Baca ini loh ya, ini penuh kuasa. Alkitab ini penuh dengan kuasa yang mengubahkan hidup. Kalau engkau menderita kemiskinan, baca ini firman ya. Kuasa itu akan merubah paradigma berpikirmu, sehingga engkau dilepaskan dari hidup miskin. Engkau tidak miskin lagi secara absolut, tetapi hidupmu pasti berubah. Hidupmu pasti diberkati oleh Tuhan. Setiap hari baca minim 2 pasal ya. Kalau kita baca sampai 5 pasal tuh setahun sudah habis ya setiap hari. Ayo, bagi yang sakit, bagi yang ingin dipulihkan ekonominya, bagi yang ingin dipulihkan persoalan rumah tangganya, baca firman Tuhan. Dengan firman itu ada kuasa. Dalam Injil itu ada kuasa. Mungkin kau bosan baca, bosan ya. Tetapi percayalah, jangan bosan. Karena apa? Di situ ada kuasa. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, sehingga kami mau selalu berseru-seru kepada Engkau Yesus Kristus, karena hanya Engkaulah menolong kami yang ajaib ya Tuhan, sehingga apapun persoalan kami, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, semuanya kami mau mohon pertolongan daripada Engkau Yesus untuk menyertai kami, untuk membebaskan kami dari segala masalah-masalah ini, sehingga kami terbebas dari segala masalah yang ada ya Tuhan Yesus, karena Engkaulah penolongku yang ajaib. Kami mau setiap hari berseru-seru kepada Engkau, dan kami selalu merenungkan firman-Mu siang dan malam, sehingga hidup kami teratur, hidup kami tertata dengan baik, karena Engkau menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami luar biasa. Kalau kami sakit, Engkau sudah sembuhkan kami dengan bilur-bilur-Mu. Kalau kami jatuh, Engkau sudah menolong kami, menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, sehingga kami selalu bersukacita di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya Bapak, terima kasih untuk kekuatan dalam Injil. Kami percaya ketika kami merenungkan firman-Mu setiap hari, setiap saat, maka pemulihan hidup kami terjadi. Engkau melepaskan kami dari segala dosa, dari segala kesalahan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk Fen-Fen, untuk Bu
Saiman, untuk Bu Lydia, untuk Pak Simeon, untuk Bu Simalinda, untuk mereka yang saat ini dalam pemulihan kesehatan Tuhan. Kami percaya Engkau telah memulihkan mereka, Engkau telah membangkitkan mereka kembali, sehingga mereka boleh beraktivitas secara normal lagi. Terima kasih ya Tuhan, beri mereka semangat, beri mereka kekuatan baru setiap hari, sehingga ada perubahan dalam hidup mereka, makin hari makin baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang berjuang dalam bidang ekonomi, di tengah-tengah segala hal kesulitan ini, mereka yang terpaksa harus pindah tempat kerja, mereka yang harus pindah toko karena sewa tidak diperpanjang dan sebagainya. Tuhan, tolonglah mereka, Engkau menyediakan tempat yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Terima kasih Bu Titi, Bu Reni, Pak Fran, Cece Emi, Bu Tiar, Bu Lili, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Saiman, Pak Saiman, Pak Elias, Bu Elias, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Marta, Martin, Marcel, Bu Viken, Pak Henry. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa baca firman. Amin. Ya, amin, amin, amin.